yang memproduksi komponen elektronik. Perusahaan ini memiliki berbagai divisi di berbagai negara. Tiap divisi memiliki tanggung jawab untuk memproduksi komponen tertentu, dan komponen tertentu tersebut akan dirakit di fasilitas utama. Belakangan ini, perusahaan mengalami tantangan-tantangan tertentu, yakni pada penetapan harga transfer, sehingga perusahaan diharuskan untuk membuat keputusan-keputusan taktis yang nantinya dapat mengoptimalkan kinerja dari perusahaan tersebut. Baik, permasalahan yang pertama yaitu terkait harga transfer pricing. Divisi B merupakan divisi perakitan yang membutuhkan komponen dari divisi A. Divisi A memberikan harga sebesar $80 terkait komponen yang dibutuhkan oleh divisi B. Divisi A mengeluarkan sebesar $50 per unit untuk biaya variabel dan $20.000 per bulan untuk biaya tetap. Sedangkan divisi B membutuhkan sekitar 3.000 unit untuk per bulan. Selanjutnya, permasalahan terkait divisi C, di mana divisi C memiliki kapasitas untuk memproduksi komponen alternatif bagi divisi B dengan biaya variabel sebesar $40 per unit dan biaya tetapnya sebesar $15.000 per bulan. Namun, divisi C ini hanya dapat memproduksi sebesar 2.000 unit dari 3.000 unit yang dibutuhkan oleh divisi B. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dari divisi B ini, divisi C bisa dengan mengupayakan dengan membeli alat atau mesin baru seharga $5.000 dan merekrut karyawan baru dengan gaji karyawan sebesar $1.000 per bulan. Untuk permasalahan selanjutnya, di mana harga pasar saat ini untuk komponen yang diproduksi oleh divisi A sebesar $70 per unit. Komponen alternatif yang diproduksi oleh divisi C itu sebesar $60. Sedangkan produk dari perusahaan lain dengan spesifikasi yang sama dengan divisi A itu sebesar $65. Sedangkan dari divisi B sebesar $55. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait keputusan yang akan diambil oleh perusahaan dalam mengatasi tantangan-tantangan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Tantangan yang pertama yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut adalah untuk mengetahui keputusan terkait tantangan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa harga pokok produksi atau yang biasa dikenal sebagai HPP dari divisi A. Untuk mengetahui harga pokok produksi atau HPP dari divisi A dapat menggunakan rumus biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dibagi dengan unit yang akan diproduksi. Diketahui biaya tetap dari komponen divisi A sebesar $20.000 per bulan. Sedangkan untuk biaya variabel sebesar $50 per unit dan untuk unit yang diproduksi sebanyak 3.000 unit. Sehingga diperoleh perhitungan untuk harga pokok produksi sebesar $20.000 ditambah dengan $50 dikali dengan 3.000 unit dibagi 3.000 unit, yaitu sebesar $56,67 dan dibulatkan menjadi $57. Sehingga diperoleh untuk harga pokok produksi dari divisi A yaitu sebesar $57. Apabila saya menjadi manajer divisi B dan mengetahui HPP divisi A, serta mengetahui harga pasar, lalu divisi A menjual dengan harga $80 per unit, dan mengetahui harga pasar sebesar $70 per unit, saya sebagai manajer divisi B akan membeli kepada pasar dengan harga $70 per unit karena harga dari pasar lebih murah $10 per unit. Namun, apabila terjadi negosiasi antara divisi A dan divisi B, sebagai manajer divisi B, negosiasi yang saya akan berikan kepada manajer divisi A yaitu sebesar sama dengan harga pasar dan kurang dari harga pasar. Apabila saya menjadi manajer divisi A dan menerima tawaran dari divisi B, tawaran sesuai dengan harga pasar dan tawaran kurang dari harga pasar, saya akan menerima tawaran tersebut sesuai dengan harga pasar. Saya akan menerima tawaran tersebut
Karena apabila divisi A menggunakan harga transfer pricing sebesar harga pasar, divisi B tetap akan membeli pada divisi A karena divisi A dan divisi B dalam satu perusahaan yang sama, dan divisi A tetap mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yaitu $13 atau $39.000. Laba sebesar $13 diperoleh dari harga jual yaitu $70 dikurangi dengan harga pokok produksi yaitu $57 yang menghasilkan $13 per unit. Lalu divisi A akan menjual sebanyak 3.000 unit kepada divisi B, sehingga laba keseluruhan yang akan diperoleh oleh divisi A sebesar $39.000. Namun, apabila divisi B menawarkan dengan harga kurang dari harga pasar, saya sebagai manajer divisi A harus mempertimbangkan kembali terkait hal ini dan kemungkinan akan menolak negosiasi tersebut. Untuk menentukan keputusan terkait tantangan yang pertama, setelah melalui perhitungan dan penjelasan sebelumnya, maka diambil keputusan bahwa divisi B tidak akan menggandeng divisi A apabila divisi A tetap menggunakan harga transfer pricing sebesar $80. Namun, divisi B akan melakukan negosiasi dengan divisi A untuk memberikan harga transfer pricing kepada divisi B sebesar $70. Dan terjadi kesepakatan bahwa divisi A akan memberikan harga transfer pricing kepada divisi B sebesar $70.000. Tantangan yang kedua yang akan dihadapi oleh perusahaan yaitu untuk menentukan keputusan apakah divisi B tetap menggandeng divisi A ataukah membeli komponen alternatif dari divisi C. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa harga pokok produksi atau HPP komponen dari divisi C. Untuk menghitung HPP atau harga pokok produksi komponen divisi C dapat melalui perhitungan biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi unit yang diproduksi. Dan diketahui bahwa biaya tetap komponen alternatif divisi C sebesar $15.000 unit dan biaya variabel sebesar $40 per unit. Sedangkan untuk unit yang diperlukan oleh divisi B sebanyak 3.000 unit. Sehingga ketika divisi B mengambil komponen dari divisi C, ada tambahan sekitar $6.000 atau $5.000 dari pembelian mesin dan $1.000 dari gaji karyawan per bulan. Maka diperoleh perhitungan $15.000 ditambah $6.000 ditambah $40 dikali 3.000 unit dibagi 3.000. Sama dengan $21 ditambah $120.000 dibagi 3.000, sehingga menghasilkan $47. Dari perhitungan tersebut, diperoleh HPP komponen divisi C sebesar $47. Apabila saya menjadi manajer divisi C, saya akan menjual dengan harga pasar, yaitu sebesar $60 agar bisa bersaing dengan produk yang sama di pasaran. Jika saya ditempatkan menjadi manajer divisi B dengan mengetahui HPP dari komponen alternatif dan mengetahui harga pasar komponen alternatif divisi C, yaitu sebesar $60, saya akan memutuskan untuk membeli kepada divisi C yang telah menjual dengan harga yang sama di pasaran agar divisi C juga mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, apalagi divisi B dan divisi C juga satu perusahaan. Setelah melalui keputusan harga jual dari divisi C untuk menentukan keputusan dari tantangan yang ada, divisi B kemungkinan tidak akan terus menggandeng komponen dari divisi A dikarenakan divisi A lebih mahal $10 dari divisi C. Dan divisi B akan menggandeng divisi C dengan harga $60. Sehingga apabila divisi B membeli komponen alternatif divisi C, maka divisi C akan memperoleh keuntungan sebesar $13. Oke, setelah menentukan keputusan terkait tantangan yang dihadapi perusahaan, kita akan masuk ke Dari yang sudah dijelaskan bahwasannya dari divisi A mendapat keuntungan sebesar $39.000
dan divisi C juga mendapatkan keuntungan yang sama. Untuk perhitungan markup-nya sendiri, harga produk dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100, sehingga $220.000 dikurangi $180.000 dibagi $180.000 dikali 100. $220.000 dikarenakan kita ingin mengambil keuntungan $40.000, sehingga kita menjual di harga $220.000. Keuntungan dari divisi A dan C itu sama, sebesar $39.000. Maka dapat diperoleh perhitungan dari divisi B $60 dikali $3.000 sama dengan $180.000 dikali 23% sama dengan $41.400. 23% diperoleh dari keuntungan yang diperoleh B diasumsikan lebih dari atau sama dengan keuntungan A dan C, sehingga laba yang diinginkan kisaran $39.000 hingga $43.000, sehingga ditentukan 23%. Kelompok kami menghitung dengan kisaran 22% dengan keuntungan $39.600, 23% dengan keuntungan $41.400, dan 24% dengan keuntungan $43.000. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisisnya. Pada divisi C itu akan selalu naik walaupun mengeluarkan uang untuk menambah unit yang diproduksi. Maka laba yang akan diperoleh semakin tinggi. Sedangkan untuk divisi B dengan memilih kepada C, harga pokok produksi lebih rendah dibanding memilih kepada divisi A. Profitabilitas yang diperoleh A lebih menurun, namun tidak merugikan. Yang awalnya menjual $80, namun setelah bernegosiasi menjual $70, sehingga profitabilitas menurun tapi tidak sampai rugi. Poin kunci pengambilan keputusan pada pengaruh laba konsolidasian. Setelah mengambil keputusan, deskripsikanlah pengaruh tersebut pada besaran laba konsolidasian, sertakan perhitungannya untuk dibandingkan. Kita akan memasuki ke pengambilan keputusan yang berkaitan dengan laba konsolidasian. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kira-kira laba konsolidasi itu apa sih? Laba konsolidasi memberikan gambaran tentang kinerja finansial keseluruhan grup perusahaan, dan ini penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen perusahaan. Laba konsolidasi adalah bagian dari laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan kinerja keuangan keseluruhan. Konteks ini, laba konsolidasi mengacu pada laba bersih induk perusahaan ditambah laba bersih anak perusahaan dikurangi dengan biaya, dikurangi beban, dan dikurangi pajak. Laba konsolidasi memberikan gambaran tentang kinerja finansial keseluruhan grup perusahaan, dan ini penting bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen perusahaan. Laba konsolidasi adalah bagian dari laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan kinerja keuangan keseluruhan. Di sini kami sudah menghitung terkait dengan perhitungan analisis profitabilitas keseluruhan divisi perusahaan manufaktur PT Prima. Laba konsolidasi apabila divisi B membeli kepada divisi A tertera sebesar 126.300, dan laba konsolidasi apabila divisi B membeli kepada divisi C sebesar 119.400. Laba konsolidasian akan lebih besar jika divisi B mengambil ke divisi A daripada divisi B mengambil atau membeli ke divisi C. Dikarenakan jika divisi B membeli ke divisi A, harga transfernya sebesar $70, dengan harga transfer tersebut menandakan harga pokok produksi otomatis akan lebih tinggi juga, dan apabila divisi B akan menjual dengan harga yang lebih besar. Dengan begitu, hal ini tentu mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh divisi B, yakni laba yang didapatkan akan lebih besar.
Sedangkan jika divisi B membeli ke divisi C, laba konsolidasinya memang lebih kecil daripada jika divisi B mengambil ke divisi A. Mengapa demikian? Karena jika divisi B membeli ke divisi C, harga transfernya sebesar $60. Itu artinya lebih rendah $10 daripada harga transfer divisi B ke divisi A. Dengan harga transfer sebesar $60 tersebut, berarti harga pokoknya otomatis akan lebih rendah dan pastinya divisi B akan menjual dengan harga yang lebih rendah pula. Dengan begitu, hal ini tentu mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh divisi B, yakni laba yang didapatkan akan lebih rendah. Dengan pernyataan di atas, terlihat laba yang didapatkan apabila divisi B membeli kepada divisi C akan lebih rendah. Namun, pada kenyataannya, laba dari masing-masing divisi sama rata, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Divisi A dan divisi C tidak mengalami kerugian, dua-duanya sama-sama untung. Hanya di laba konsolidasian apabila divisi B membeli ke divisi A lebih besar daripada apabila divisi B membeli kepada divisi C. Dilihat dari laba konsolidasi, divisi B akan lebih condong untuk memilih mengambil atau membeli ke divisi C. Mengapa divisi B lebih memilih divisi C? Karena lebih menguntungkan. Dilihat dari harga transfernya yang lebih rendah daripada divisi A, yakni sebesar $60. Dan harga jual dari divisi B juga lebih rendah.